Lebaran bukan hanya momentum silaturahmi, tapi juga momentum wisata. Ribuan bahkan jutaan orang bergerak menuju destinasi favorit, terutama pantai-pantai di Banten. Lalu, bagaimana kesiapan kita menghadapi lonjakan wisata Lebaran 2026? Apakah destinasi sudah benar-benar siap? Apakah sistem keselamatan sudah siaga penuh? Hari ini kita akan membahasnya di Bincang Teras EB dengan tema Siaga Wisata Lebaran 2026 Liburan Aman Nyaman. Telah hadir bersama kita Ketua Balawista Nasional, Bapak Adir Ervin, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Ibu Eli. Menjelang Lebaran, tentu bukan hanya aspek keselamatan yang disiapkan, tetapi juga kesiapan destinasi secara menyeluruh. Bagaimana kesiapan destinasi wisata di Banten menghadapi lonjakan wisata 2026? Baik, terima kasih Mbak Naya. Dalam rangka persiapan liburan Idul Fitri tahun 2026, kami dari Dinas Pariwisata tentu saja bekerjasama dengan Dinas Pariwisata di Kabupaten Kota terus mencoba meningkatkan kenyamanan dan keamanan di setiap destinasi. Kita melakukan monitoring terus-menerus, melihat kesiapan dari pengelola, kemudian dari hotel terkait dengan tingkat isian, kemudian juga terkait dengan kebersihan dan lain sebagainya. Intinya kita terus berkoordinasi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pengunjung kita di liburan Idul Fitri nanti. Untuk Ibu Eli, bagaimana mitigasi risiko secara makro dari sisi pemerintah daerah? Baik, untuk memitigasi risiko yang memang biasanya timbul ketika memang lonjakan wisatawan terjadi di menjelang Idul Fitri, kami bekerja sama dengan Balawista yang kebetulan ketuanya hadir di sini, baik dengan Pokdarwis, para pengelola destinasi, kemudian juga dengan aparat, baik OPD Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan juga instansi lain. Kami membentuk yang disebut dengan siaga wisata. Kami juga membentuk posko terpadu, ada crisis center juga yang kemudian bisa memberikan informasi-informasi sekitar pariwisata di Banten dan kejadian-kejadian atau isu-isu yang terjadi di Banten, serta kita bekerjasama dengan BMKG untuk selalu mengupdate seluruh informasi terkait dengan cuaca dan peringatan dini. Ini adalah bentuk komitmen kami, bagaimana kami harus selalu berkoordinasi lintas sektoral dengan semua pihak. Untuk Pak Ade, setiap Lebaran kita tahu terjadi lonjakan signifikan ya Pak di kawasan pantai. Bagaimana kesiapan tim Balawista Nasional menghadapi Lebaran 2026? Terima kasih. Yang pertama tentunya kami melakukan pemetaan di berbagai destinasi pariwisata, kami melakukan penilaian destinasi pariwisata dan menentukan titik mana saja yang rawan untuk diberikan tanda. Nah, setelah itu kami melakukan koordinasi dengan para pengelola objek pariwisata serta lembaga-lembaga terkait seperti BMKG untuk melihat seberapa mana resiko terkait dengan perakhiran cuaca terjadi pada saat libur Idul Fitri nanti. Nah, selain itu juga Balawista melakukan pemasangan rambu-rambu keselamatan, baik itu seperti spanduk-spanduk, petunjuk arah untuk melakukan evakuasi apabila terjadi kedaruratan. Nah, dalam kondisi demikian tentunya Balawista juga menerjunkan anggota untuk memberikan himbauan secara langsung melalui pengeras suara di destinasi pariwisata yang kami kira itu memiliki resiko. Oke, kira-kira Pak, apa potensi risiko nih paling sering terjadi saat liburan Lebaran? Ya, yang pertama tentunya adalah cuaca. Nah, karena memang biasanya kalau pada saat libur, baik itu libur Idul Fitri atau libur Natal itu, nah ini biasanya cuacanya memang kurang bagus. Tapi mudah-mudahan di kala libur Idul Fitri tahun ini cuaca sangat baik sehingga mendukung untuk aktivitas wisata di destinasi pariwisata di Provinsi Banten. Nah, yang pertama itu, yang kedua tentunya biasanya memang wisatawan ini berkunjung ke kawasan pantai. Nah, di sana memang terjadi arus, terjadi ombak yang kadang-kadang dapat terjadi bisa kapan saja, tentunya tidak bisa kita duga. Nah, namun dengan kesiapan para petugas yang ada di lapangan tentunya kita bisa meminimalisir itu. Dan untuk Pak
Ade, pesan untuk wisatawan agar tetap aman saat berlibur kira-kira apa nih? Ya, yang pertama untuk wisatawan tentunya dalam melakukan perjalanan itu patut melakukan pengecekan kesehatan lebih dulu. Kalau memang tidak sehat, jangan berwisata, jangan paksakan untuk melakukan perjalanan jauh. Nah, selain itu, wisatawan juga harus mengecek kendaraannya apakah layak melakukan perjalanan untuk berwisata, dan setelah itu sampainya rekan-rekan para wisatawan ke destinasi pariwisata, yang pertama harus ditanyakan itu ada atau tidaknya petugas keselamatan di objek wisata tersebut. Nah, setelah itu baru boleh melakukan aktivitas di destinasi pariwisata. Dan ingat, sebelum melakukan aktivitas di destinasi pariwisata, ada baiknya untuk istirahat lebih dulu, maksimal atau minimal di 30 menit, kurang lebih seperti itu kira-kira, baru melakukan aktivitas. Oke, baik Bapak. Dan untuk Ibu Eli, pesan untuk masyarakat dan pelaku usaha wisatawan? Baik, untuk para wisatawan yang akan hadir di Banten menjelang liburan Idul Fitri nanti, tolong utamakan keselamatan karena itu yang terpenting. Kemudian jaga kebersihan lingkungan dan juga jaga kenyamanan pengunjung yang lain, termasuk juga untuk para pengelola wisata. Kita bersama-sama untuk menjaga citra wisatawan Banten agar menjadi tetap lebih baik. Terima kasih Bu. Jadi Lebaran adalah momentum kebahagiaan, namun keselamatan tetap nomor satu ya. Siaga bukan berarti takut, tetapi bentuk tanggung jawab. Dengan kolaborasi antara Balwista, pemerintah daerah, dengan masyarakat, kita optimis Lebaran 2026 menjadi momentum wisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Terima kasih kepada Ketua Balwista Nasional dan Kepala Dinas Pariwisata. Sampai jumpa di Bincang Teras EB berikutnya. Dah.